Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun usiku wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Amma ba'd. Hadirin, yang pertama tentu khotib mengingatkan, mari kita bertakwa dengan serius, bukan asal-asalan. Nanti terasanya coba ketika akan mati, terasa was-was di hati itu. Ya Allah, perasaan saya mau mati. Kira-kira iman saya diterima enggak ya? Sholat saya, saum saya diterima enggak ya? Itu. Nah kemarin saya membimbing lah di Singdalaya. Itu sama. Pak, saya perasaan saya gimana ya? Jadi ada was-was. Ya, saya katakan tidak, jangan was-was. Kamu sudah insaf. Padahal dia dulunya kelakuannya gitu, udah insaf. Dan terakhir suka ikut membersihkan masjid tiap Jumat. Saya katakan kamu jangan khawatir. Insya Allah. Itu. Berikutnya hari ini saya akan bahas tentang paradigma infak. Suratnya tadi ya, surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta. Barang siapa yang suka memberi, wa shadaqa bil husna, dan dia sedekah dengan baik, ya. Fasanuyassirul yusra, maka dia akan dimudahkan kepada jalan yang mudah. Dimudahkan ke jalan yang mudah. Wa amma man bakhila, dan barang siapa yang bakhil, kikir, wastagna, dia kikir, wa kadzdzaba bil husna, dan dia membohongkan, mendustakan kepada kebenaran, kepada surga, fasanuyassirul usra, maka akan dimudahkan juga oleh Allah, dimudahkan ke arah yang serba sulit. Dikit-dikit sulit, dikit-dikit sulit gitu. Maka dari ayat ini dirumuskanlah payung besar tentang infak, yaitu auto facility, yaitu kemudahan otomatis, atau nujum bisuhulah, bintang kemudahan. Jadi kalau kita infak, otomatis hidup akan mudah. Dimudahkan kemana? Kepada kemudahan. Mau ke rumah sakit mudah, datang ke luar kota mudah, berangkat haji mudah, banyak yang nolong. Padahal orang-orang gak dikenal oleh kita siapa mereka, baru kenal sekarang. Tapi kok kita hidup mudah terus, ya itu karena apa? Suka sedekah. Dia nggak sadar bahwa dia suka sedekah. Sebaliknya kalau dia pelit, tidak mau sedekah, akan dimudahkan juga secara otomatis. Mudah kemana? Mudah kepada kesulitan. Saya punya pengalaman kalau sedang membimbing ibadah haji.
Kadang-kadang ada orang sudah lama ngantri di Jeddah atau di Madinah, udah dekat ngantri, lupa dia paspornya di istrinya. Ya, si bapak ganti orang lain lagi. Kadang-kadang lupa dokumen yang lain. Jadi gitu aja. Jadi ini orang, saya katakan kenapa sulit terus? Oh, mungkin dia hidupnya kurang infak. Gitu. Jadi apa paradigma infak itu? Ialah auto facility. An-najmu bisuhulah, bintang kemudahan. Ingin hidup mudah, ya udah infak. Kalau bakhil, kikir, ya udah susah. Tapi kan Pak, saya orang miskin, nggak bisa berinfak. Kata siapa? Kan anfiku mimma rozaqnakum, infakkanlah dengan apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Rizki. Infak bukan dengan uang, tapi dengan rizki. Apa tuh rizki? Bisa uang, ya ada uang. Tapi kan ada orang nggak punya uang, tapi otaknya cerdas. Ya tolonglah kalau bikin desain masjid yang bagus. Itu kan otak punya. Gak punya otak kuat, mungkin tenaga kuat, silakanlah. Kayak orang tadi ya miskin, dia ngepel tiap Jumat, dia bawain bata, dia perbaiki masjid dengan tenaganya. Tenaga nggak punya, ya doalah. Ya Allah, mudah-mudahan masjid banyak jamaahnya. Itu nggak punya doa, senyum. Ada orang lewat ke masjid senyum. Taros, senyum, sapa, ya. Apa yang nggak bisa? Orang miskin, fakir sekalipun bisa infak, asal mau dan paham. Jadi infak nggak selama pakai duit, boleh pakai apa saja. Kemudian teori infak. Teori infak ada dua. Satu, infak fi sabilillah. Yang keduanya infak fi sabili togut, di jalan setan. Kalau infak fisabilillah udah kita kerjakan kan? Ya sudah, kita kadang-kadang ngasih takjil, kadang-kadang kita masukin kenceleng, itu fisabilillah. Yang kedua infak fi sabili togut, ke jalan setan. Bayar pelacur pun infak, tapi infaknya di jalan setan. Karena salah dan tidak benar, maka tidak bisa disebut sebagai infak sodako. Sebab sodako mah dari kata sodako, benar. Ya, jadi infak untuk sebelah itu yang benar, sodako namanya. Tapi kalau infak jalan setan bukan sodako. Ya, si mang malam Jumat, mang mau kemana? Biasa weden, beli togel, itu juga infak, bisa beli togu. Ya. Itu teorinya. Berikutnya adalah metodenya. Metode infak, metode apa? Metode adalah jalan yang harus dilalui. Mau infak? Ya mau infak. Infak apa? Ini saya mau infak. Infak apa? Ada macam-macam metodenya. Satu, metode zakat. Jadi kalau punya emas, beli emas, berapa gram, zakati 2,5%. Sekali aja udah selama hidup. Kecuali kalau emas simpenan tiap tahun. Nah, itu metode zakat. Yang kedua, zakat fitrah. Nah, apa kamu zakat fitrah nih? Ini saya mau buat zakat fitrah, itu disebut dengan metode juga. Zakat fitrah. Berapa zakat fitrahnya? Zakat fitrahnya itu kalau di Mekah 2,5 kilo korma. Kalau di kita ya pakai beras 2,5 kilo beras. Untung beras 2,5 kilo, 1 kilo 10.000, 2,5 kilo 25.000. Coba kalau korma itu 1 kilo 20 real. Kalau 2,5 kilo 50 real. 50 real kali 4.000, 200.000. Untung pakai beras, murah. Ya gitu. Apalagi kemudian sidka udah, fitrah udah. Apalagi nah kenceleng lewat, sodakoh namanya. Berapa terserah. Apalagi berikutnya adalah jariah. Ini jariah nih, jariah. Jariah lewat jariah. Yang ketiga sodakoh, ada orang miskin, assalamualaikum, saya lapar, sok kasih.
Berapa? Terserah. Sedekah. Ada lagi hibah. Apa tuh hibah? Memberi karena kecintaan. Ya. Si adik nih punya calon istri, kaya dia. Kata si adik, nih Neng, akang hibah. Apa nih hibah? Sebuah cincin emas 5 gram. Kan dia orang kaya, bukan miskin. Gak apa-apa, karena hibah kecintaan. Bukan sodako, tapi sodakonya sodako hibah. Berikutnya apa lagi? Hadiah. Kalau hadiah karena prestasi, kita punya cucu, udah hatam Iqra 6. Ada udah bisa Iqra 6, udah kakek ngasih hadiah ya. Itu disebut dengan hadiah karena prestasi. Berikutnya nafkah keluarga, itu wajib. Tapi berapa aja wajibnya terserah. Mah, ini saya nafkahi kamu tiap hari 200.000, 100.000, 50.000, terserah kemampuan. Wajib. Berapa aja? Berapa aja. Disebut dengan wajib goer muqaddar, wajib yang enggak pasti ukurannya. Tapi kalau zakat wajib muqaddar, jelas ukurannya. Enggak boleh kurang kalau zakat. Gitu. Wakaf itu sunat, silakan aja wakaf berapa. Itu metode. Jadi metode sedekah itu macam-macam. Ulangi, teorinya 2, ada infak fisabilillah, ada juga infak fisabilil tagut. Sedangkan metodenya banyak, ada metode zakat, metode hibah, hadiah dan lain-lain. Berikutnya, prinsip sedekah. Prinsip pertama, ikhlas. Ikhlas. Apa tuh ikhlas? Kalau ikhlas memberi, beda dengan ridho. Kalau ridho menerima. Saya sakit diabetes sudah 5 tahun. Saya ridho, Gusti. Itu bukan saya ikhlas, saya ridho. Gusti, aku ini infak 50.000, aku ikhlas. Gitu. Jadi apa lawan ikhlas? Ria, ingin dipuji orang. Atau mani wal ada, mengungkit-ungkit. Kamu kalau nggak ada saya, kamu nggak bisa kuliah selesai. Kan kuliah kamu dari aku uangnya dulu. Jangan begitu, jangan diomong-omong begitu, kasihan dia, malu. Bapak nggak punya pahala, no. Apalagi Bapak mengharapkan dibiayai dari SD sampai perguruan tinggi tamat, udah tamat S1, S2, punya pekerjaan, punya gaji, ke Bapak nggak inget, nggak membalas, udah biarin, jangan diomongin. Wah, kamu ini manusia tidak tahu terima kasih. Aku biayai sampai kamu S2, punya pekerjaan, mana sih lebaran datang kepada aku? Jangankan bawa-bawa macam-macam, datang juga enggak. Kamu gimana? Jangan diucapkan. Hilang pahala. Sudah duit hilang, capek, hilang pahala. Sudah saja. Tapi Bapak akan dibalas oleh Allah lewat orang lain. Bukan lewat orang itu. Pokoknya ke dia mah udah prinsipnya give and keep. Ngasih. Jangan ingin give and take, gak usah. Kalau give and take sejak awal perjanjian. Oke, saya kuliahkan sampai S2, tapi nanti kalau sudah kamu selesai gajimu 10% untuk aku ya. Setuju? Baru teken. Nah itu boleh kalau begitu takaful namanya. Tapi kalau dari awal enggak, ya udah. Dari awal jangan khawatir. Bapak kemanapun pergi, insya Allah akan bahagia. Nah yang kedua, yang ketiga, dawam. Apa tuh dawam? Rutin. Jadi bukan lebih baik ini kata hukum Jos, lebih baik 2 kali 10 daripada 10 kali 2. Bapak infak 10.000 selama Ramadan 2 kali, di awal dan di akhir. 10.000 di awal, 10.000 di akhir. Itu enggak lebih baik daripada 2.000 10 kali. Kenapa? Hati terpelihara. Itu. Berikutnya, oke. Berikutnya yang terakhir, manfaat. Apa manfaat infak? 1, yusro, hidup akan mudah. Pokoknya Bapak kemanapun tebar infak. Ada orang minta-minta untuk masjid, sambil lewat di jalan, kasih 2.000, 5.000, kasih pokoknya.
aduh nggak ada uang nih, gitu. Kasih udah. Apalagi ada orang minta assalamualaikum, kasih. Bapak lagi jalan ada pemulung, kasihan dia, udah maghrib masih mulung, bulan puasa nih. Mang sini, tah mang 10.000. Dia gembira. Hatur nuhun Aden, mudah-mudahan Aden sehat walafiat, panjang usia. Dah, nu kitu teh itu doa tuh. Bukan doa ya basa-basi sih, itu mah doa beneran. Ya. Aden mudah-mudahan sing seueur rezekina, Aden mudah-mudahan wah terus berkali-kali orang mau pergi masih ngomong dia. Dan kita pun boleh minta doa. Bapak ini sakit, datang, mang ka dieu. Ieu 10.000-nya doakeun abdi. Nih. Aduh hatur nuhun Aden, hatur nuhun. Aden mudah-mudahan anak cucu Aden sing sehat walafiat, sakolana beres, mun testing dia lulus. Banyak doa. Dan yang keduanya, sedekah itu as-shadaqatu tudfaul bala. Sedekah itu menolak bala. Jadi kalau Bapak sakit bukan sekedar ke dokter bayar 500.000, ke dokter bayar 1 juta. Bukan itu saja, tuh miskin kasih. Dia doanya. Kalau hanya obat-obatan kan hanya kausa materi. Tapi ini doa kausa esensial tingkat keempat. Kan kausa material mah cuma obat, baik obat pil, minuman atau apa itu material. Ini kausa yang keempat, kausa material, kausa energi, kausa potensial, kausa esensial. Doa itu. Bukan hanya aika dokter gede, mereka aika miskin receh, karunya. Sekali-kalilah orang miskin itu mendapat uang yang gede. Mang, kaji. Abdi tos berobat dari dokter. Sakit apa deh? Ini doakannya. Tah 100.000. Dia biasa mulung mendapatkan uang berapa? 3.000 dari per kilo bekas aqua. 100.000 berapa tok? Berapa kilo? Hanya dia, iya deh didoakan. Kadang-kadang nyabahkan ke orang, barjeng dupa dia tangannya kotor. Ya udah nggak apa-apa, biar aja. Nah itu. Kemudian nambah rezeki. Jadi orang yang sering sedekah tidak pernah miskin, bahkan makin mengalir. Kadang-kadang nggak ada rezeki di luar dugaan. Ya, hadis Al-Bukhari mengatakan malaikat raqib atid, malaikat raqib berkata, ya Allah, kalau orang ini sedekah hari ini, mudah-mudahan ditambah hartanya. Kata malaikat raqib atid, kalau dia kikir, mudah-mudahan dikurangi hartanya, minimal dikurangi keberkahannya. Gitu. Sebab berkah itu matematika rezeki, bukan matematika kampus. Kalau matematika kampus, 4 tambah 4 sama dengan 8. Punya uang 4 juta, ditambah korupsi 2 juta, 8 juta. Kata rezeki, tidak. 4 juta tambah korupsi 4 juta, bisa tinggal 2 juta. Beda keberkahan. Dan berkah itu hanya Allah. Presiden naikkan gaji bisa. Tapi pasti nggak bisa ngasih keberkahan. Udah ke Allah aja lah. Jadi kalau ingin hidup, ya berkah, bukan soal duit. Kemarin saya menangani seorang. Dia kerjanya di proyek MRT Jakarta. Tapi dia merasa celengkungan, jiwanya nggak bisa tidur. Saya katakan, Bapak psikosomatik. Ini doanya. Al-Isra 80, sujudnya begini. Cara tidurnya begini. Saya kasih tidur yoga. Nih. Gitu. Jadi bukan soal rezeki, Pak. Ada orang gaji gede, wah serba repot. Naik gaji, darah juga begitu, semuanya. Itulah. Kemudian lagi-lagi apa itu manfaat? Hidup jadi mudah, berkah naik, harta nambah, kemudian matematika rezekinya, matematika berkah, dan lain-lain. Sehingga Bapak ingat, sedekah itu bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Jadi kalau saya ngasih uang ke pemulung 10.000, jangan bangga, tuh kan 10.000 dari saya. Coba kalau mulung berapa harganya? Mohon seharian, saya 10.000. Salah begitu. Nih Mang, ini saya infak untuk Mang, hakikatnya untuk saya. Karena saya infak, berarti saya akan jadi orang yang mudah. An-najmu bisuhula, auto facility. Nah, hadirin itulah beberapa hal menyangkut masalah paradigma infak. Mudah-mudahan, apalagi bulan puasa.
Bulan puasa apa yang terjadi? Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzibihi. Saum bagianku, bukan malaikat. Saum bagian aku, kata Allah. Aku yang menggajinya, yang menghitungnya. Kalau infak biasa, bulan biasa, satu kali dibayar 700. Kalau puasa tergantung aku. Mau dikasih 10.000 kali, atau 1.000 kali, aku yang ngatur, kata Allah. Sehingga itu disebutlah bulan untuk menabung amal itu. Bulan biasa apa? Ya 700 lah. 100.000 nih kali 700. Kalau bulan puasa 100.000 nya orang ini bagus, ikhlas. Dan itu yang menerima membutuhkan sekali. Kalikan oleh Allah sekian puluh ribu bisa. Jadi selama infak Ramadan cepet nabung tuh, cepet. Jadi kalau nggak punya uang dengan apa? Ya apalah tadi termasuk dengan tenaga. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Yang terakhir implementasi pelaksanaannya. Tadi kan ilmu ya, ilmu, sekarang implementasi pelaksanaannya. Mulai kapan? Ya mulai hari ini. Jadi minimal infak dengan kebaikan. Assalamualaikum, infak. Gimana sehat? Infak. Mudah-mudahan ya, mau kemana sekarang? Mau pulang ke Tasik, mudah-mudahan ya selamat, itu infak. Bahkan doa bagi orang-orang, ternyata orang itu tidak tahu didoakan oleh kita, gede pahalanya. Jadi kalau saya mendoakan Pak Herman misalnya, Pak Herman nggak tahu bahwa saya mendoakan, itu gede pahalanya. Dan kita sudah melaksanakan Rabbana atina gitu kan, untuk orang lain kan, atina itu untuk kami. Nah maka Bapak sering-seringlah mulai sekarang doa, buang sikap-sikap takabur macam-macam. Sebab dengan sedekah ada emosi positif, menggeser emosi negatif. Jadi dalam jiwa itu ada plus. Jadi kalau kita ngasih uang, nih dia makan, makan orang lapar makan, sampai makannya begitu, kita gembira, alhamdulillah. Nah itu emosi positif Pak, maksudnya. Itu akan menggeser emosi negatif, terbuang. Jadi kalau orang itu banyak ya stres, banyak sakit jiwa, kesal, dendam, banyak sedekah, pasti nggak akan dendam, nggak akan. Kemudian kalau kita dendam, sok salaman, bebas beres. Pokoknya gitu aja lah. Karena untuk hidup mengikuti setan, mana yang baik-baik. Karena kita mau ke surga. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa maghfiratan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin fi sakratil maut. Allahumma ya Allah inna nas'aluka syafa'atan ba'dal maut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan ini doa diterima oleh Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.